Kejaksaan Negeri Serang menjelaskan alasan tidak memborgol Nikita Mirzani saat mereka melakukan penahanan. Kata Freddy Simanjuntak, permohonan tersebut akhirnya dipertimbangkan oleh Kejaksaan Negeri Serang agar menuruti permintaan Nikita Mirzani. Berkas perkara MM ini sudah dinyatakan lengkap sehingga dikeluarkan P21. Sehingga dari pihak penyidik melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Sehingga pengalihan penanganannya menjadi kewenangan daripada kejaksaan. Tadi dikatakan alasan penahanan adalah memang kewenangan kita karena penyidik sudah dilimpahkan kejaksaan, jadi tergantung kewenangan dari kita gitu. Tadi saya sampaikan bahwa itu semua masing-masing instansi punya kewenangan. Jadi dari penyidik mempunyai kewenangan, kejaksaan juga mempunyai kewenangan. Demikian pula nanti setelah kita limpah ke pengadilan menjadi kewenangan pengadilan. Nah, tadi dikaitkan dengan kenapa ada RJ itu kemarin itu kan sudah ada di penyidikan, memang kewenangan penyidikan, tapi tidak dilakukan RJ. Nah, kalau di kejaksaan menjadi kejaksaan, memang syarat RJ itu sudah diatur oleh surat pedoman Jaksa Agung. Nah, jadi kita apabila memungkinkan, kembali lagi apabila memungkinkan, itu bisa di RJ-kan. Karena syarat RJ di kejaksaan kita itu cukup ketat, ancamannya itu artinya tidak lebih 5 tahun atau berapa. Kemudian ada perdamaian kuncinya antara si korban dengan si pelapor. Kami tidak bisa mengomentarin apa pendapat dari pihak Polres ya. Dan namun kami mengikuti perkembangannya karena selama ini kami mendengar informasi memang yang bersangkutan kadang dipanggil, kadang datang atau tidak, kadang dijemput paksa itu ya. Tapi kalau di mamanya di kejaksaan kami belum pernah, karena kan kami langsung tahap 2 langsung kami lakukan penahanan. Nah, itu mungkin salah satu pertimbangan dari jaksa penuntut umum ya, karena kami serahkan semua itu kepada JPU, bukan saya selaku Kajari, tapi saya serahkan semua kepada penuntut umum karena mereka yang memiliki berkas perkaranya. Jadi berkas perkaranya itu sampai saat ini sudah lengkap kah Pak? Akan segera dipersidangkan atau seperti apa Pak? Ya, berkas perkara itu sudah dinyatakan lengkap dengan diterbitkan P21 sehingga terjadilah tahap 2 yang dilakukan pada hari Selasa kemarin tanggal 25 Oktober 2022. Nah, itu pun tadinya kita berkoordinasi akan dilaksanakan itu pukul 11 siang, tapi ternyata dilaksanakan pada sore hari, kira-kira jam 16 lah kurang lebih. Saya waktu itu memang ada di ruangan kerja, tapi itu kan saya dapat informasi dari anggota saya, memang ada permohonan dari Nikita seperti apa tidak memakai rompi tahanan ya, dan diborgol ya. Nah, itu memang sepertinya ya karena kan yang bersangkutan ini ya kita kan ada pengawalan juga, artinya tidak membeda-bedakan juga, yang bersangkutan kooperatif, dan itulah menjadi salah satu alasan kita juga pertimbangan kemanusiaan artinya, dan karena juga kooperatif dan siap ditahan karena kan awalnya kan yang bersangkutan menolak untuk kita tahan ya. Kemudian yang penting bagi kita adalah pelaksanaan eksekusi tersebut berjalan dengan lancar, dan yang bersangkutan MM telah kita kirim ke rutan kelas 2B Serang. Saya ya gitu, saya nggak tahu, mungkin JPU-nya lebih tahu. Namun kalau saya baca dalam berkas sepintas, Dito itu adalah pelapor. Yang saya tahu pelapor aja. Ya, siapakah orangnya, pekerjaannya apa, terus profesinya sebagai apa, saya nggak tahu. Cuman karena ini adalah proses pidana biasa, jadi biasa kalau orang melaporkan itu kan tentu ada sesuatu hak yang dilanggar ataupun ya hak-haknya dilanggar. Nah, mereka melapor ke polisi. Nah, polisi memproses. Kemudian terjadilah pengiriman berkas tahap 1. Jaksa melakukan penelitian berkas P18, P19 dengan petunjuk, dan kemudian berkas lengkap, dinyatakan P21 lengkap, baru dilakukan tahap 2. Begitu prosesnya. Kalau namanya Dito, saya mohon maaf, ya mungkin bisa kami bukan ranah kami untuk menanyakan siapakah itu Ditonya itu. Ya, saya tidak bisa berkomentar mengenai itu. Kalau itu kan ya saya juga nggak bisa mengatakan apa dibayar berapa, itu nanti malah jadi apalagi nanti laporan baru lagi. Namun satu hal saya sampaikan di sini bahwa kami tidak menerima sesuatu, itu dapat saya jamin, saya pastikan. Nah, kalau mau tanya ya tanya ini, kita kasih jaksa apa enggak gitu ya.
Dititipkan. Jadi gini, jadi kalau mengenai penahanan yang 20 hari ke depan sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022, jadi status Nikita adalah tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Serang. Jadi karena penahanannya pelimpahan sudah menjadi kewenangan kejaksaan, kami menahan selama 20 hari ke depan untuk JPU mempersiapkan surat dakwaan yang nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Jadi ada waktu sekitar 20 hari, itu tahanan titipan kita, untuk selanjutnya nanti kita limpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Serang. Jadi ada waktu kita untuk menyusun surat dakwaan. Kalau menjenguk atau melihat, tentunya ya sampai sekarang belum ada ya, sampai sekarang belum ada.